Hai, pada video kali ini kita akan masuk ke materi yang baru. Kita akan membuat sebuah e-learning, tapi masih menggunakan WordPress ya. Jadi untuk instalasi WordPress, kalian bebas ya, mau pakai Exam boleh, pakai Laragon boleh, atau mau install di server online juga bisa. Tapi saya akan menggunakan lokal WP ya. Jadi sama seperti video sebelumnya, tinggal kita klik create new site. Kemudian kita namakan projectnya ini learning utama. Kemudian continue. Itu username-nya admin, password-nya juga admin. Ini kita tunggu proses downloadnya ya. Kalau ada notifikasi, klik saja yes. Ini masih download ya file WordPress-nya. Nah, kalau sekarang dia sudah instalasi WordPress-nya ya. Kemudian kenapa saya suka pakai local WP dibanding Exam atau Laragon? Karena kita bisa langsung login ya, tidak perlu masukkan username dan password. Tinggal aktifkan di bagian sini one click admin. Nanti akan muncul user di sini yang admin. Karena kita hanya punya satu user, kita pilih yang admin. Kemudian kalau saya klik WP admin, ini kan seharusnya mengarahkan ke halaman login ya. Tapi karena tadi kita sudah aktifkan, dia langsung masuk sebagai admin. Kalau kita kunjungi webnya, tampilannya masih sederhana ya. Masih menggunakan template bawaan Bootstrap, bawaan WordPress ya. Kalau sudah install WordPress, ada beberapa yang perlu kita hapus. Yang pertama itu adalah post. Ini bawaan WordPress ya, kalau kita install. Jadi kalian centang, kemudian move to trash dan apply. Kemudian kita di paste ya, kayak ini. Ini juga kita centang semua, move to trash, apply. Komen, kalian periksa juga di bagian komen ya, karena biasanya di komen ini juga ada. Karena kalau kita install menggunakan Exam atau Laragon, biasanya ini hasilnya akan berbeda ya. Di plugin juga periksa, kalau ada kita hapus semuanya. Kalau sudah, kita ke setting dulu. Kita ganti nih ya, learning Konitama untuk site title-nya. Dan tagline-nya kalau kalian mau isi, ini saya biarkan saja kosong. Dan kita ganti ikonnya. Kita cari ikon Konitama ya. Kemudian terus di bagian sini UTC plus 8 ya untuk wilayah Makassar. Ini kalian bebas mau pakai yang mana. Kita juga bisa biarkan default ya. Pilih yang A-nya besar. Save. Dan di bagian permalinks ini juga sudah pernah saya jelaskan. Kita gunakan yang post name ya. Yang linknya itu lebih mudah dibaca oleh manusia. Kalau mudah dibaca oleh manusia, gampang juga dibaca oleh algoritmanya Google. Karena ini sudah default post name, jadi tidak perlu diubah. Karena kalau kita tidak install pakai local WP, biasanya bukan post name yang dipilih. Selanjutnya kita akan install tema ya, untuk mengganti tema default. Tema default WordPress itu ini 2025 untuk 2025. Ini yang 2024, 2024, 2023.
Tema yang kita pakai masih sama seperti kemarin, blok C. Nah, ini tinggal install. Dan klik activate. Kemudian kalau di materi sebelumnya saya suruh kalian install ini ya, install blok C companion. Ini supaya kita bisa menggunakan starter template dari blok C. Tapi untuk materi kali ini saya tidak akan install karena saya tidak akan gunakan starter template ya. Kita akan atur templatenya manual. Kemudian kenapa saya perlu install template blok C? Sebenarnya saya butuh itu bagian header dan footernya. Karena header dan footer template bawaan WordPress itu kurang bagus ya. Ini kalau saya refresh, templatenya sudah lebih baik ya. Kemudian karena kita tidak gunakan starter template, berarti kita perlu menginstal pack builder. Ini bisa di close ya. Kalian cari yang namanya Elementor. Kalau kemarin kalian install starter template, biasanya starter template itu nanti dia akan menyuruh kita menginstal Elementor. Tadi kalian install ya, yang ini by Elementor. Ini sudah diinstal lebih dari 10 juta kali ya. Ini salah satu pack builder yang paling terkenal ya. Kemudian klik activate. Kemudian karena kita gunakan yang gratis, kita tidak perlu buat akun. Jadi langsung saja di close. Kita install lagi plugin. Kalian langsung sorot ke menu plugin, klik add plugin. Kita install untuk e-learning, template plugin e-learning, yaitu namanya Tutor LMS. Ini salah ketiga, Tutor LMS. Nah ini kalian pilih yang ini, yang by Themnew. Ini sudah di install sebanyak 100.000 lebih ya. Jadi kalian install. Kalian klik activate. Dan di sini kita akan disuruh mengikuti tournya ya. Tapi kita juga bisa lakukan konfigurasi nanti di menu pluginnya. Jadi kalian skip saja. I already know, skip. Kita kembali dulu ke plugins. Kita akan menginstal lagi plugin baru. Oh ya, sebelum kita install plugin, ini muncul notifikasi ya. Kalau kita disuruh enable membership, jadi anyone can register. Di bagian sini ya, setting. Ya, ini anyone can register. Kenapa? Karena template pada saat kita install Tutor LMS, nanti dia akan buat dua menu registrasi di sini, yaitu instruktur dan student. Karena pada dasarnya Tutor LMS ini dia bisa digunakan untuk e-learning yang berbayar ya, seperti di contohnya di Udemy. Kalau kalian mau ikut kursus, nanti kalian login dan kalian bayar ya untuk kursusnya, baru kalian bisa akses materinya. Tapi untuk e-learning yang kita bangun ini, karena untuk kampus atau untuk sekolah, otomatis kelasnya itu gratis ya. Makanya kita tidak perlu aktifkan ini. Jadi nanti untuk akun user itu semuanya akun user dan akun guru ya, atau akun dosen dan mahasiswa, itu semuanya dibuat oleh si admin. Tapi kalau kalian mau buat e-learning yang berbayar seperti ini nanti kalian aktifkan. Dan user defaultnya itu adalah subscriber.
Tapi kalau kalian mau buat seperti ini, kalian perlu plugin tambahan ya, yaitu WooCommerce. Ya ini WooCommerce-nya WordPress. Kita perlu install ini. Jadi ini untuk buat toko online supaya ada transaksinya ya. Kemudian kita perlu juga install untuk pembayarannya. Biasanya pakai Sendit. Nah ini Sendit WordPress plugin. Supaya pembayarannya tuh otomatis, sama seperti di Tokopedia ya. Jadi tidak perlu diaktifasi lagi oleh si admin. Begitu user melakukan pembayaran, itu langsung dia sudah aktif untuk kelasnya. Dan ini bisa semua metode pembayarannya. Tapi karena kita tidak butuh, jadi kita tidak install. Jadi ini kalian bisa dismiss ya, atau abaikan, supaya tidak muncul lagi notifikasinya. Kita install lagi plugin baru. Kalian cari lagi tutor LMS. Ya ini ya, tapi kita install yang ini, tutor LMS Elementor add-on. Ini add-onnya Elementor untuk tutor LMS. Kalian install. Dan activate. Dan kita refresh. Ini kalau saya buka di menu baru, new window, saya paste. Kalau saya mau registrasi, oh ini bukan new window ya, new private window. Kalau saya mau instruktur ini tidak bisa, dan student registration ini juga tidak bisa dimasuk ya, karena kita tidak izinkan user melakukan registrasi. Jadi dua menu ini akan kita hapus ya. Tapi sebelumnya kita buat dulu beberapa menu ya di bagian page. Ini bawaan dari tutor LMS ya. Ini ada chart, checkout, chart untuk keranjang belanja, dan checkout untuk transaksinya. Pertama kita akan buat beranda. Publish lagi. Kita kembali ke page. Kemudian kita buat tentang ya. Publish lagi. Dan kembali lagi. Kita buat menu kelas. Publish. Jadi sudah ada menu-menunya. Ini kalau kalian refresh, ya menunya sudah ada. Tapi ada beberapa yang perlu kita hapus ya. Jadi kita buat dulu menunya di bagian sini, menus. Ini secara default menunya belum dibuat ya. Kalau kalian pakai starter template, biasanya sudah ada di sini menu yang dibangun. Jadi kita buat nama menunya. Menu utama. Untuk menu utama ini kita centang di header 1 dan di mobile menu, supaya muncul di keduanya ya. Di header, ini header, dan nanti di tampilan mobile. Kemudian create. Setelah create, kita akan centang menu-menu tadi yang kita buat, yaitu kelas, tentang, beranda, dan dashboard ya. Untuk yang ini tidak perlu kita centang. Dashboard ini nanti kalau instruktur atau dosen atau guru dia login dan siswa, dia akan diarahkan ke menu dashboard. Klik add menu, kemudian kita atur ya. Pertama beranda, kemudian tentang, kelas, dan dashboard. Kalau sudah, klik save. Nanti di sini dia berubah ya. Ya, beranda, tentang, kelas, dashboard. Kemudian
kita perlu atur ya. Kalau pada saat kita akses e-learning utama, itu nanti halaman yang diakses itu adalah halaman beranda. Ini kalau kalian tidak pakai starter template, berarti kalian perlu mengatur semuanya ya. Kita cari di setting, kemudian reading ya ini. Kalian pilih ini static page. Jadi untuk home page-nya itu adalah beranda ya. Ini halaman awal. Kalau nanti kita punya menu berita, berarti ini kita arahkan ke berita. Tapi karena kita tidak punya, ini kita bisa abaikan. Jadi kalau saya save, kalau saya refresh ini, dia mengarahkan ke halaman beranda. Ya ini ya, beranda. Nanti kita ganti menggunakan Elementor ya untuk desainnya. Yang paling pertama, coba kalian di sini bagian customize. Kita ganti dulu ini footer. Ya ini ya copyright. Ini kita bisa ganti tulisannya jadi Unitama 2025. Dan kalau kalian mau pindahkan tulisannya di sebelah kanan, klik di bagian sini. Oh ini. Kalau mau ganti warna backgroundnya, pilih di bagian design. Ini ganti warna backgroundnya. Oh ini ya, kalau mau ganti background, klik dulu di sini. Ya ini baru klik bagian sini ya, baru bagian design. Ini masih loading. Ya. Kita ganti warnanya, warna biru ya. Jadi dia berubah jadi warna biru. Nah kita copy nih kodenya supaya sama birunya nanti semuanya. Kalau warna biru berarti tulisan ini harus warna putih. Jadi kalian kembali klik di bagian copyright supaya dia diedit bagian tulisannya. Ini kita simpan juga di tengah ya. Dan kita desain, kita ganti fontnya jadi putih. Kemudian kalau mau jenis fontnya diganti di bagian sini. Untuk ketebalannya extra bold. Kemudian jenis hurufnya ini bisa pilih di sini. Misalkan yang ini, nanti hurufnya berubah ya. Ini kalian centang saja understand dan continue. Jadi tulisannya sudah berubah dan jenis fontnya juga berubah. Jangan lupa di publish ya. Kemudian berikutnya di bagian header ya ini. Di bagian header kita hapus menu search-nya ya. Search-nya dan di logo supaya warnanya sesuai warna biru. Ini kita ke back dulu. Kalian klik di sini main row-nya, kemudian design. Kita ganti background-nya ya. Ini yang tadi saya copy jadi saya paste di sini supaya warnanya sama biru. Kemudian klik di sini. Ini ya. Untuk rubah warnanya, kita rubah jadi putih ya. Oh, kita klik dulu main row-nya, desain. Rubah jadi biru ya. Kemudian di publish. Kemudian yang ini menunya ini close ya. Menu, kalian klik bagian desain, kita ganti tulisannya jadi putih. Oh ini ya seharusnya aktif ya. Aktif itu warna putih. Aktif itu pada saat menunya aktif. Kemudian hover
Hover itu pada saat kursor disorot ya. Kalian putih baru kita sorot ke bawah, jadi abu-abu ya. Kemudian ini warna dasarnya inisial. Inisialnya kita turunkan dan publish. Jadi kalau menunya tidak aktif, dia abu-abu ya. Kalau kita hover dia berwarna, kalau diaktif dia warna putih. Kemudian di menunya ya, logo. Ini jangan e-learning, LMS saja supaya lebih pendek. LMS. Kita ganti warnanya jadi warna putih. Dan di publish dan close. Oh ini dilupa untuk hovernya. Header, logo, desain. Ini kalau hovernya dia putih tapi turun sedikit ya. Kalau di hover ya. Tadi seperti itu kalau kita buat manual untuk header dan footer ya. Tapi kalau kalian malas buat manual, kalian bisa install saja starter template-nya ya, supaya kalian tidak perlu otak-atik lagi. Sekian untuk video kali ini.